حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Man lam wa qala alaihi salatu wassalam man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Rawahu Tirmidzi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berniat dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid At-Tur ini, dan juga siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk masjid ini, mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka ya Allah. Terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga ya Allah. Dan juga kita berniat kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau seluruh jamaah masjid ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau Allah kepada mereka semua ya Allah. Kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua, memudahkan segala urusan kita, meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita semua. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Dan juga tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang syuhada, di antara mereka ya Allah, jadikan mereka yang meninggal itu menjadi syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang luka dan yang sakit, sembuhkan penyakit mereka ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu kepada mereka, musuh-musuh Engkau ya Allah, dan berikan kemenangan kepada para mujahid dan mujahidin yang ada di sana ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema yang akan kita bahas hari ini seperti dalam pengumuman yang sudah diumumkan adalah
tentang hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Rasul, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia atas apa? Atas segala kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Dia tidak ada sedikit pun rasa terima kasih, apapun bentuk kebaikan itu. Ini kata Rasul adalah ciri yang jelas-jelas orang ini adalah orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, hadis ini jelas sekali, dan ya, saya rasa dari nas hadis, dari zahir hadis, dari tekstual hadis, dan dari apa yang tersurat dari hadis ini jelas sekali. Kalau ingin tahu siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, gampang sekali. Lihat saja ketika dia mendapatkan kebaikan, ketika dia mendapatkan yang namanya nikmat dari orang, ketika dia dalam kesulitan ditolong, dia nggak peduli, cuek aja. Bahkan dianggap kadang-kadang itu adalah kewajiban orang yang menolong dia kepadanya. Kan ada orang sebagian begitu, Pak. Ketika ditolong, dianggap itu kewajiban orang itu menolong dia. Ya, itu aja yang dan saya kadang-kadang, maaf tanda kutip, ya tanda kutip. Kadang-kadang mendengar orang, oh karena kita inilah mereka itu katanya Bapak ditolong oleh Allah katanya. Ini ngomongnya kayak gitu katanya. Karena kita inilah mereka itu akhirnya jadi orang-orang yang sukses seperti itu. Kan ada orang yang kayak gini, Pak. Ditolong justru dia menganggap dirinya adalah yang nolong orang yang nolong. Boro-boro terima kasih. Kadang-kadang dia menganggap itu adalah kewajiban orang itu yang memang semestinya menolong kita. Iya, kewajiban orang yang mampu, kewajiban orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Iya, memang dia punya kewajiban untuk menolong orang yang dalam keadaan kesusahan. Orang yang dalam keadaan kesulitan, apalagi orang yang dalam kesulitan itu adalah di depan mata dia. Apalagi secara nasab dan keturunan boleh jadi dia juga termasuk keluarga. Ya memang kewajiban kita untuk menolong dia, tapi janganlah kita yang ditolong, maaf misalnya, kemudian kita nggak peduli dan kita anggap itu kewajiban orang yang menolong saja untuk menolong orang yang susah. Tidak ada rasa terima kasihnya, tidak ada rasa sedikit bersyukurnya, bahkan dianggap itu justru kewajiban orang lain untuk menolong dia. Nah, ada pertanyaan, bagaimana caranya diantaranya untuk menolong orang yang dalam keadaan kesusahan itu? Dan bagaimana caranya untuk kita berterima kasih atas pertolongan orang yang telah menolong kita? Nah, kalau cara untuk berterima kasih atas orang yang telah menolong kita, ya secara jelas pertama kali kita betul-betul ucapkan kepada orang tadi, terima kasih atas pertolongan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Ucapkan terima kasih, di depannya tidak ada masalah. Langsung kepada dia juga tidak masalah. Atau seandainya dia tidak langsung memberikan, dia amanahkan kepada orang lain. Katakan, tolong sampaikan kepada Bapak dan tolong sampaikan kepada Ibu yang telah menitipkan pertolongannya kepada saya, ucapan terima kasih. Nah, tidak cukup hanya sekedar itu, doakan. Doakan.
saya berdoa, kami semua keluarga berdoa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menolong dan memberikan pertolongan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Kalau ada kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah dan disembuhkan dari segala penyakit. Dan ya, niat baik Bapak Ibu mudah-mudahan dilancarkan dan diijabah oleh Allah. Nah, tambah lagi kalau bisa, yuk kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan Fatihah ini dikabul semua hajat Bapak dan Ibu. Al-Fatihah. Apalagi yang di depan yang ngasih. Seneng nggak Pak yang ngasih kayak gitu Pak? Tapi ketika kita dikasih pertolongan oleh seseorang atau oleh orang lain, orang itu ya, cuma iya doang. Gimana rasa kita Pak Icet? Pak Icet, ya kita nggak minta dihormatin sih, nggak minta dihargain sih. Tapi ketika kita ngasih pertolongan kepada orang itu cuma sekedar ya, itu doang. Gimana rasanya Pak? Apa? Sebel juga kan? Tapi ketika oh ya terima kasih Pak, mudah-mudahan Allah balas lebih baik lagi, ini jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu semua sehat dan keluarga semua sehat, dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Mari baca Fatihah. Al-Fatihah. Wah. Kata yang nolong, insya Allah tahun depan gua kasih lagi loh, bulan depan gua kasih lagi loh, katanya gitu tuh. Tapi kalau cuma yang ditolong ngomong, ya Pak, taruh di sono, enak aja. Ya, walaupun kita namanya ya tidak pamrih, tapi yang namanya manusia. Makanya ciri orang yang tidak mau menolong, yang tidak mau berterima kasih atas pemberian dan pertolongan orang lain, itu adalah jelas orang ini adalah orang yang rasanya sulit untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Athir, para ulama menafsirkan hadis ini, menjelaskan tentang hadis ini. Apa kata Ibnu Athir? Ya, orang ketika dia diberikan sesuatu atau pertolongan oleh orang lain, kemudian dia tidak ada rasa terima kasih atas pertolongan orang lain tersebut kepada orang yang menolongnya, maaf, walaupun dia katanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, syukurnya itu nggak diterima oleh Allah. Jadi di antara syarat diterimanya syukur seseorang kepada Allah atas pertolongan yang Allah berikan, yang orang lain berikan kepadanya, ya, itu salah satu syaratnya adalah kita berterima kasih dulu kepada orang yang sudah menolong kita. Itu satu. Nah, hari ini tanggal 12 November, hari Jumat kemarin, kita alhamdulillah bangsa Indonesia ya tahu semua, bahkan tanggal 10 November itu adalah hari pahlawan. Ya, hari pahlawan. Kalau ingin tahu jasa umat Islam di Indonesia ini nggak sulit Pak. Hari pahlawan ini bisa jadikan momentum untuk mengetahui berapa banyak dan berapa besar jasa umat Islam terhadap berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau nggak percaya silahkan Pak, sensus semua makam-makam pahlawan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalau ada makam pahlawan. Nah, di Cibinong tuh ada makam pahlawan, nggak tahu di Parung ada nggak? Di Bogor ada makam pahlawan, ada nggak ya Pak ya? Dimanapun sensus, semua makam-makam pahlawan yang dimakamkan di makam pahlawan tersebut, sensus silahkan. Ya, silahkan dari Sabang sampai Merauke, sampai di Kalibata, yang tempat pusatnya itu. Silahkan.
lebih 90% bahkan 95% yang dimakamkan di taman-taman makam pahlawan tersebut dari Sabang sampai Merauke mereka adalah ya orang Islam. Kalau nggak percaya silakan sensus, dan ini sudah pernah dilakukan, Pak. Dan ada yang mengatakan katanya hampir 99% pahlawan-pahlawan bangsa yang dimakamkan di taman-taman pahlawan tersebut yang ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada orang yang mengatakan 99% itu adalah para pahlawan-pahlawan yang boleh dikatakan dia adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang meragukan jasa umat Islam di Indonesia ini, itu orang yang buta sejarah. Apalagi maaf mencurigai umat Islam. Yang anehnya lagi dia ngaku Islam, tapi ungkapan-ungkapan yang keluar dari lidahnya, statement-statement yang keluar dari lidahnya seakan-akan Islam ini nggak punya, umat Islam ini nggak punya jasa di negeri ini. Banyak, Pak, kalau kita lihat statement-statement, pernyataan-pernyataan, bahkan kadang-kadang mereka dianggap tokoh oleh masyarakat. Bahkan mereka pemimpin yang menyatakan dirinya pemimpin. Tapi ketika dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang yang sangat mengenaskan kita. Ya kan, Pak? Dan saya rasa sudah nggak rahasia kan, banyak nggak, Pak? Orang mengaku Islam memojokkan Islam dan umat Islam, seakan-akan umat Islam ini nggak ada jasanya di negeri ini gitu loh. Ayo, jasa apa yang lebih besar daripada pengorbanan nyawa? Ayo, Pak, jasa apa yang lebih besar dari pengorbanan nyawa? Mereka bukan cuma sekedar ya Allah mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya. Bahkan anak-anak mereka pun siap, sekalipun mereka harus menjadi yatim karena orang tuanya, bapaknya harus mati di ujung senjata para penjajah ketika itu. Istri mereka pun siap untuk menjadi janda seumur hidup dan menjaga anaknya. Demi apa? Demi perjuangan suaminya untuk melawan para penjajah. Mereka rela, ridho, ikhlas mengorbankan itu semua demi kemerdekaan bangsa ini dan juga terutama demi mendapatkan ridho Allah. Sementara setelah negeri ini merdeka, Pak, ayo, Jenderal Besar Sudirman itu, Pak, dapat apa dari jasanya untuk memerdekakan negeri ini? Ayo kita lihat, nggak minta untuk jabatan jadi gubernur, nggak minta, nggak merekayasa untuk menjadi pimpinan, menjadi pejabat, nggak ada itu. Mereka cuma ikhlas. Tapi sekarang banyak orang-orang yang nggak ada jasa sedikit pun, ya, Pak, ya, nggak ngerti sedikit pun perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Merekayasa, melakukan apapun pembenaran demi untuk kekuasaan. Kan ini yang terjadi itu. Ya, diciptakan kondisi seakan-akan dia orang hebat, seakan-akan dia orang. Kan ini yang terjadi. Oh, dengan alasan ini politik. Politik ya biasa begitu, intrik-intrikan katanya. Politik apa? Wajar, politik itu kotor kok katanya. Kan ini yang terjadi itu, Pak. Bikin intrik, bikin rekayasa, bikin pembenaran. Bahkan kadang-kadang undang-undang dan peraturan konstitusi yang sudah jelas pun dibikin pembenaran demi hanya untuk syahwat kekuasaan. Kan ini tuh, Pak, yang terjadi. Mengerikan. Yang mengerikan kalau negeri ini dipimpin oleh bukan orang yang amanah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan idza duyya'atil amanatu fantazir sa'ah.
Kalau amanah dan kepercayaan itu sudah tidak dilaksanakan dan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu aja saat kehancurannya. Nah, bagaimana hubungannya dengan rasa syukur kita kepada Allah atas pengorbanan para pahlawan-pahlawan yang telah berkorban di negeri ini? Kita ucapkan terima kasih kepada mereka, kita doakan mereka, semoga semua pengorbanan para pahlawan itu diterima oleh Allah, menjadi kebaikan bagi mereka sebagai bekal untuk mereka menghadap kepada Allah. Dan kita doakan keluarga-keluarga mereka pun selalu diberikan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah, dimudahkan segala urusan keluarga mereka, kita doakan. Dan yang paling penting, rasa terima kasih kita kepada para pahlawan-pahlawan tersebut atas pengorbanan mereka. Alhamdulillah, kemerdekaan ini didapat atas ridho Allah dan atas rahmat Allah. Juga diantaranya adalah karena pengorbanan para pahlawan tersebut. Jangan cuman pinter, maaf. Jangan cuman pinter, ngapain Pak? Makan jasa orang-orang yang telah berjasa. Yang sedihnya sudah hanya pinter makan jasa, tidak memikirkan nasib anak cucu yang akan datang. Sudah, ya, tidak pandai menghargai jasa-jasa para pahlawan tersebut, berbuat seenaknya, nggak memikirkan nasib anak cucu yang akan datang. Ada nggak yang model begini, Pak? Ada nggak, Pak? Ini tanda-tanda orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengerikan. Ini bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum. Tatkala Tuhanmu memberikan informasi kepadamu. Apa informasi yang Allah berikan? La in syakartum, jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, jika engkau berterima kasih atas jasa-jasa kebaikan orang lain kepadamu, jika engkau berterima kasih atas kebaikan-kebaikan dan pertolongan orang kepadamu, atas nikmat Allah bersyukur, atas jasa dan kebaikan orang lain dan pertolongan orang lain dia berterima kasih, Allah katakan apa? La zidannakum, pasti nikmat-nikmat yang telah kau dapatkan itu aku akan tambahkan, kata Allah. Tapi wala in kafartum, jika engkau tidak pandai berterima kasih atas kebaikan yang sudah orang lain berikan, jika engkau tidak pandai berterima kasih atas pertolongan yang orang sudah berikan, jika engkau tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, inna azabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih, kata Allah. A'udzubillah min. Nah, makanya salah satu doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk doa yang disebut dengan istilah adalah al-maksurat, doa yang lafaznya berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ini adalah satu hadis yang baik kita amalkan dalam setiap doa kita, yaitu Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Artinya, Allahumma ja'alni syakura, ya Allah, jadikan aku ini hambamu yang banyak terima kasihnya atas kebaikan dan pertolongan orang, dan yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Allah berikan. Waj'alni sabura, dan pada waktu yang sama, selain aku menjadi manusia yang banyak terima kasihnya atas kebaikan dan pertolongan yang orang berikan, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, pada waktu yang sama, waj'alni saburan, jadikan aku hambamu yang banyak sabarnya atas segala ujian dan atas segala
kesusahan yang mungkin penderitaan yang aku hadapi. Dan sekaligus juga waj'alni fi aini saghira, jadikan aku hambamu yang kecil diriku ini di mataku. Aku ini nggak ada apa-apanya di mataku diriku ini, tapi wa fi ayunin nasi kabira, tapi ternyata di mata orang banyak kita ini orang besar. Nah, yang terjadi kan enggak, Pak, kita menganggap diri kita udah berjasa, kita menganggap diri kita udah hebat, kita menganggap diri kita udah segalanya. Tapi maaf, di mata orang banyak kita nggak ada apa-apanya. Nah, ini doa yang baik, yang mudah-mudahan ya diijabah doa ini oleh Allah. Kita menjadi manusia yang tahu diri, manusia yang banyak berterima kasih atas kebaikan orang, manusia yang banyak syukurnya atas segala anugerah nikmat yang Allah berikan, dan pada waktu yang sama diberikan ujian-ujian kesulitan, kita pun menjadi manusia yang banyak sabarnya atas kesulitan tersebut, dan pada waktu yang sama kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang tawaduk, yang rendah hati, tidak merasa besar, dan sebetulnya kita ini adalah orang besar di mata orang banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya dengan rasa kepahlawanan yang timbul pada diri kita? Saya teringat ada satu mata pelajaran di pondok pesantren ya, termasuk pesantren yang saya belajar dulu dan juga di pesantren tempat ya, yang alhamdulillah Nurul Ilmi yang saya ngasuh, yang anak-anak santri, ada pelajaran namanya mutolaah. Ya, pelajaran namanya mutolaah. Dalam pelajaran mutolaah ini biasanya dipakai kitab yang ditulis oleh seorang berkebangsaan Mesir namanya Al-Qira'ah Ar-Rasyidah. Ya, yang dari Gontor biasanya tahu ini pesantren-pesantren modern pelajaran ini ada ini. Semua hampir pesantren modern di Indonesia ini, yaitu pelajaran bahasa Arab tentang ya reading ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya reading itu ada mata pelajaran namanya mutolaah dalam kitab Qira'atul Rasyidah. Di situ ada satu kisah yang dikisahkan seorang kakek tua yang sudah cukup umur ya, dilihat oleh seorang raja yang bernama Anushirwana. Dia melihat seorang kakek tua yang sudah renta masih menanam pohon. Di situ dikatakan contohnya pohon zaitun. Kalau di kita seperti pohon kelapa yang lama numbuhnya, yang tahunan numbuhnya, apalagi berbuahnya. Ya, bisa jadi yang kita makan kelapa saat ini yang nanamnya udah pada meninggal, Pak ya. Karena pohon kelapa itu termasuk pohon zaitun itu kalau dalam istilahnya termasuk bati'ud nama, pohon yang lama untuk bertumbuh dan berkembang apalagi berbuah. Nah, seorang kakek tua begitu semangat menanam pohon yang model begini. Dilihat oleh seorang raja, diketahui, dan raja dapat informasi ada seorang kakek tua begitu semangat menanam pohon-pohon yang model begini nih. Dapat informasi seorang raja ini, didatengin, kakek tua, kenapa kamu masih mau menanam pohon yang model begini? Jangankan kamu menikmati buahnya, ngelihat dia tumbuh besar pun belum tentu. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya untukmu, raja, kakek tua. Subhanallah, seorang kakek tua ini dengan yakin menjawab dengan satu ungkapan, qad ghorosa man qablana fa'akalna wa naghrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Itu teks yang ada dalam buku Qira'atul Rasyidah itu, Pak. Apa dia bilang? Qad ghorosa man qablana fa'akalna. Raja, kami makan hasil tanaman dari pohon-pohon yang lama berbuah. Itu adalah hasil jasa orang-orang terdahulu yang bisa jadi mereka sudah tiada sekarang, dan mereka menanam itu dan kami menikmati hasilnya. Dan kami tidak mau hanya menjadi orang yang pintar makan jasa.
Kami juga tidak mau anak cucu kami juga nggak merasakan hasil dari tanaman yang seperti ini. Biarlah sekarang saya menanam, walaupun saya yakin katanya, ya, hasil tanaman saya ini saya tidak akan nikmati, tapi saya yakin anak cucu saya akan menikmatinya. Kenapa? Saya tidak hanya ingin menjadi orang yang pintar makan jasa atas jasa orang-orang terdahulu, tapi juga harus saya menjadi orang sedikit banyak berjasa agar anak cucu saya jangan sampai tidak menikmati pohon yang hasil pohon dari buah dari hasil pohon yang seperti ini. Lah, jangan kita ini menjadi manusia cuman hanya pintar makan jasa. Lah, kita merdeka sekarang ini, Pak. Bisa sholat seperti ini tenang, bisa mendapatkan rezeki dari Allah dengan kita bekerja dengan tenang. Ini bukan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk apa enggak, Pak? Apa ujuk-ujuk? Apa? Bahasa apa sih ujuk-ujuk? Betawi ya? Pak Hudori, apa bahasa Jawa juga ujuk-ujuk? Hah? Bahasa Jawa juga? Enggak ujuk-ujuk, Pak. Berproses. Ya sama dengan kita sekarang gede kayak gini, Pak. Ini berproses. Coba bayangkan, berproses dari apa? Dari kita di rahim orang tua kita. Pengorbanan orang tua kita, apalagi ibu kita berkorban. Ketika melahirkan pun berkorban antara hidup dan mati. Kita seperti ini. Ya tentu. Ayah kita, bapak kita, ibu kita, orang tua kita, dalam proses kita bisa menjadi dewasa, dalam proses kita menjadi seorang sarjana, dalam proses kita menjadi orang yang alhamdulillah bisa lagi berkeluarga, bisa lagi punya anak. Itu nggak ujuk-ujuk proses pengorbanan ibu bapak kita. Mereka rela, ridho, ikhlas, walaupun harus berkorban nyawa demi untuk melahirkan anaknya. Nggak kenal capek, nggak kenal payah, nggak kenal lelah, demi untuk memelihara dan mendidik anaknya, berkorban mati-matian. Siang jadi malam, malam jadi siang, bahkan kata orang tua kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kadang-kadang lapar pun dia tahan lapar demi kenyang anaknya. Alhamdulillah, nah ibu masih kenyang, padahal dia lapar. Dia nggak mau melihat anaknya lapar. Padahal panas badannya tuh ibu, lelah ibu itu, Pak. Tapi ketika anaknya bertanya, ibu capek, masih bilang enggak. Ya sudah, kamu yang istirahat, ibu sini aja dulu. Ayo, kalau kita ingat pengorbanan ibu bapak kita, Pak. Apa kita ujuk-ujuk jadi sarjana? Apa kita ujuk-ujuk jadi besar seperti ini? Kalau bukan pengorbanan mereka. Maka betapa durhakanya seorang anak yang tidak ada rasa terima kasih kepada ibu bapaknya. Betapa durhakanya seorang anak yang tidak ada rasa syukur kepada Allah dan tidak ada rasa terima kasih dan baktinya kepada orang tuanya yang telah berkorban. Nah, gimana caranya kita berterima kasih kepada ibu bapak kita? Kita balas kebaikannya dengan semampu kita. Kita doakan, kita berbakti kepadanya, kita taati perintahnya. Selama perintahnya memang tidak untuk membuat kita, menyuruh kita berbuat maksiat dan dosa. Jangan gampang mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua kita. Yuk, gimana perasaannya, Pak? Makanya dosa yang kedua yang terbesar setelah syirik kepada Allah, uququl walidain. Itu dosa terbesar setelah syirik, Pak. Silakan buka kitab, ya. Yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Az-Zahabi yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya judulnya Al-Kabair. 73 dosa besar berdasarkan hadis Nabi. Nah, dosa yang pertama itu syirik kepada Allah, al-isyraku billah.
Kemudian ditanya lagi Rasul, dosa yang kedua setelah syirik itu apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yuk kita doakan orang tua kita kalau sudah tiada. Kalau mereka sudah tiada, kita punya rezeki, kelebihan rezeki, berinfak, bersedekah, niatkan pahalanya untuk ibu bapak kita yang sudah meninggal itu, Pak. Insya Allah, Allah memberikan juga balasan untuk kita yang berinfak, dan orang tua yang kita niatkan berinfak dan bersedekah, yang pahalanya juga kita niatkan untuk orang tua kita, insya Allah juga disampaikan oleh Allah. Nah, janganlah kita menjadi manusia-manusia yang hanya pandai makan jasa. Gimana cara untuk berterima kasih atas jasa para pahlawan di negeri ini? Yuk kita menjadi anak bangsa yang jangan hanya pandai menikmati kemerdekaan ini. Jangan menjadi manusia-manusia yang cuma pandai menikmati kemerdekaan ini atas jasa para pahlawan tersebut. Kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita. Ayo kita berpikir yang sehat, Pak. Apakah rela, apakah ridho, apakah ikhlas? Para pahlawan-pahlawan bangsa yang sudah rela, ridho, ikhlas, mengorbankan segalanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, bahkan nyawa pun mereka buktikan dan mereka korbankan demi untuk mendapatkan ridho Allah dan demi merdekanya negeri ini. Anak mereka pun mereka tinggalkan menjadi yatim. Istri mereka pun mereka tinggalkan menjadi janda. Tapi setelah negeri ini merdeka, diisi oleh para pecundang-pecundang, diisi oleh para politisi-politisi, diisi oleh para penegak-penegak hukum, diisi oleh orang-orang katanya intelek, berilmu, tapi berkhianat terhadap bangsa ini, digadaikan bangsa ini, diisi oleh para koruptor-koruptor yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, tanpa berpikir apakah negeri ini akan hancur atau tidak, apalagi nasib anak cucu yang akan datang. Ayo berpikir sehat, Pak. Jangan sampai azab Allah turun karena kita tidak pandai berterima kasih atas jasa pahlawan. Jangan sampai azab Allah turun karena kita tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah ini. Kesel, bukan kesel. Cuma ngasih tahu. Apa? Apa? Perubahan. Benar, Pak. Hukum direkayasa. Oh, wajar namanya politik itu kotor. Siapa bilang politik itu kotor? Dalam Islam politik itu bukan kotor. Dalam Islam politik itu adalah salah satu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan menjadi politisi yang amanah. Ya kalau politik itu kotor, maaf Pak, logika anak kecil aja bisa kok berpikir kok. Kalau politik itu kotor, tolong semua fakultas-fakultas ilmu politik, baik yang ada di perguruan tinggi negeri, ataupun semua fakultas-fakultas ilmu politik dan sosial politik, yang ada di universitas-universitas swasta, kalau politik itu kotor, bubarkan, tutup. Untuk apa ada fakultas yang model begitu? Logikanya sederhana kok. Kalau politik itu kotor, bubarkan aja itu fakultas-fakultas sosial politik itu. Apa gunanya? Kenapa? Sebab kalau ilmu politik itu kotor, berarti ngajarin mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di fakultas sosial politik itu untuk jadi orang kotor, untuk jadi orang jahat, untuk orang yang nggak kenal halal haram, untuk orang yang akan menghalalkan segala macam cara demi politik, demi jabatan. Dan dia nggak berpikir apakah negara ini akan hancur atau tidak. Kalau politik itu kotor. Sederhana kan Pak ya? Politik itu nggak kotor. Politik itu dalam Islam sebagai salah satu cara kita mengabdikan hidup kita kepada Allah. Kita urusin negeri ini, kita urus bangsa ini sebagai rasa terima kasih kita kepada para pahlawan itu. Kita urus bangsa ini, ya.
Yuk kita jangan cuma pandai makan jasa para pahlawan. Yuk kita berjasa untuk bangsa ini, untuk negeri ini, bahkan untuk anak cucu kita. Ya Allah. Jadi si kakek tua tadi, Pak, setelah dia jawab seperti itu, qad gorosa man qoblana fa'akalna wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Kami bisa makan hasil buah dari pohon yang lama numbuh ini seperti buah zaitun, buah kelapa. Raja, bukan ujuk-ujuk, bukan langsung instan. Ini pengorbanan orang-orang tua kami, bahkan bisa jadi mereka sudah meninggal yang nanam pohon kelapa ini. Bisa jadi yang nanam pohon kelapa, yang nanam pohon zaitun ini sudah mati, udah nggak ada lagi. Tapi kami menikmati hasilnya. Dan kami nggak mau cuman kami yang makan buah ini. Dan kami nggak mau cuman kami yang bisa menikmati hasil tanaman mereka. Kami juga ingin anak cucu kami bisa menikmati hasil tanaman pohon yang seperti ini. Disinilah saya sekarang berbuat, hei sang raja. Saya yakin hasil pohon ini nggak akan saya nikmati. Usia saya udah begini. Boro-boro saya menikmati buahnya. Bahkan pohon ini besar pun belum tentu saya lihat. Tapi saya tetap yakin orang-orang anak cucu setelah saya pun bisa menikmati hasil dari buah seperti ini. Artinya saya bukan hanya menjadi manusia yang pandai menikmati kebaikan orang lain, yang pandai menikmati pertolongan orang lain. Saya bukan hanya ingin menjadi manusia yang pandai menikmati jasa orang lain saja. Tidak, saya berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang berterima kasih atas pengorbanan dan pertolongan orang-orang terdahulu. Dan juga saya ingin berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk bangsa dan negara saya, bahkan untuk anak cucu saya akan datang. Nah, inilah yang disebut dengan sifat patriotisme. Dan Rasul mengajarkan itu, gitu. Ya Pak Icon ya? Rasul mengajarkan. Sekarang coba ego yang ada pada diri kita, Pak. Demi diri kita, demi keluarga kita, demi kelompok kita, demi organisasi kita, demi partai kita. Kita udah nggak peduli lagi. Ini ngerusak rakyat nggak, ngerusak bangsa nggak, ngerusak negara nggak. Kadang-kadang udah nggak peduli lagi sekarang, Pak. Dengan menghalalkan segala macam cara. Banyak pelacur-pelacur intelektual sekarang, Pak. Banyak nggak, Pak, pelacur-pelacur intelektual, Pak? Ilmunya, kepandaiannya, kecerdasannya digunakan untuk merekayasa, membenarkan hal yang nggak benar, mencari pembenaran atas kezoliman, atas perbuatan yang nggak benar yang dilakukan, dan nggak malu lagi, Pak. Udah pada muka tembok sekarang ini. Tahu nggak muka tembok, Pak? Maka Islam memandang ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh. Islam mempunyai ajaran itu, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Ya, berbisnis itu ibadah, bekerja itu ibadah, berpolitik itu ibadah, ngurus negara, ngurus bangsa ini ibadah. Selama yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat, dan niatkan semata untuk mencari ridho Allah. Itu ibadah. Kalau ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang namanya ibadah dalam Islam itu bukan cuma itu. Pengabdian hidup kita untuk kehidupan orang banyak juga ibadah. Pengabdian hidup kita untuk bangsa dan negara kita juga ibadah. Pengabdian hidup kita untuk generasi yang akan datang juga ibadah. Kita jaga negara ini juga ibadah. Selama kita melakukan hal yang baik dan bermanfaat dan kita niatkan untuk mencari ridho Allah, itu ibadah. Ya, kalau ada agama lain yang mengatakan, oh agama itu urusan pribadi, iman itu urusan pribadi, nggak ada hubungan dengan bisnis, nggak ada hubungan dengan pekerjaan, nggak ada hubungan dengan politik, itu hak mereka. Ajaran agama mereka untuk meyakini bahwa agama itu menurut ajaran mereka seperti itu urusan mereka.
Tapi kalau kita sebagai orang Islam, jelas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita minta kepada Allah agar dunia kita hasanah, sekaligus dunia itu juga sebagai sarana untuk menggapai hasanah di akhirat, dan sekaligus juga adalah dunia itu sebagai sarana untuk kita terhindar dari azabnya Allah. Tidak ada ajaran sekularisme dalam Islam, tidak ada ajaran liberalisme dalam Islam, tidak ada ajaran yang disebut dengan materialisme dalam Islam, yang mengedepankan keuntungan materi, yang mengedepankan keuntungan dunia sehingga mengorbankan dan untuk menyengsarakan orang banyak. Itu nggak ada, Pak. Islam adalah ajaran silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, nggak salah, tapi tolong jangan jadikan dunia itu segalanya. Setelah dapat dunia, jadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah, sehingga bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam surganya Allah, terhindar betul dari azab neraka. Itulah Islam, ajaran yang bersifat komprehensif, ajaran yang mengajarkan kita bukan hanya untuk mementingkan kepentingan dunia, tapi juga untuk akhirat. Nah, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang pandai berterima kasih atas pengorbanan para pahlawan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang pandai berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan yang sudah Allah berikan kepada kita, dan bukan hanya sekedar itu, tapi juga kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan manusia yang ego hanya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok kita korbankan orang banyak, bahkan kita korbankan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mendapatkan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah, dan juga bisa mengisi nikmat Allah, kemerdekaan negeri ini yang juga kita tahu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, isilah kemerdekaan ini dengan kita berterima kasih atas jasa para pahlawan, dan isilah kemerdekaan ini dengan kita bersyukur atas nikmat Allah. Hati kita betul-betul menerima penuh dengan ridho dan puas atas segala nikmat tersebut. Lidah kita selalu minimal memuji Allah dan berterima kasih kepada orang yang memberikan pertolongan dan jasa kepada kita. Dan yang paling penting, selain hati, selain lidah, juga apapun nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk hal yang baik dan bermanfaat, jangan untuk dosa dan maksiat. Oke, ada pertanyaan silahkan. Cukup, Pak? Oke, ini materi Pak Icon yang usul supaya saya membahas tentang apa, Pak? Momentum Hari Pahlawan 10 November. Yang insya Allah salah satu hadisnya adalah man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih atas kebaikan orang lain, atas jasa orang lain, itu tandanya orang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ngerinya kalau kita nggak bersyukur atas nikmat Allah, Allah murka, Allah marah. Kalau sudah Allah marah, ngeri, Pak. Gunungnya disuruh batuk aja dikit udah gimana, Pak? Pak, kalau Allah sudah marah, makhluknya yang bernama gunung disuruh batuk aja dikit dah. Kalau Allah sudah marah, Pak, ini bumi disuruh goyang aja dikit dah. Nggak kayak Inul, goyang mengebor, nggak. Goyang dikit aja dah. Jangankan 5 menit, 2 menit aja lah dunia ini disuruh goyang sama Allah. Apa yang terjadi, Pak? Bangunan-bangunan mewah, megah, yang tinggi, yang ratusan tahun, yang puluhan tahun dibangun itu, goyang aja 2 menit aja, Pak, hancur semua nggak itu, Pak? Hancur semua. Jangan sampai Allah murka karena dosa kita. Jangan sampai murka karena kezoliman kita. Jangan sampai Allah murka karena ego kita. Jangan sampai Allah murka karena kita tidak sadar dan tidak ada rasa terima kasih atas kebaikan orang lain, dan tidak ada rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.